Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Hikmah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan ke-24 ini, kita butuh motivasi untuk selalu konsisten dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Qul amantu billahi tsumma istiqam." Rawahu Muslim. Orang-orang bilang memulai itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Itulah yang sedang kita alami saat ini. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih, ada 3 hal yang bisa menjadi suatu pilar untuk membangun suatu konsistensi terutama dalam hal beribadah. Yang 3 itu berupa akidah, ukhuwah, dan yang terakhir bisyariat. Kita akan bahas satu persatu mulai dari akidah. Apa sih akidah itu? Jamaah Mutiara Hikmah yang insya Allah diridhoi Allah Ta'ala, akidah berasal dari kata aqada yaqidu yang artinya bersandal. Kita juga bisa bilang akidah ini sama seperti individual system atau sesuatu yang berasal dari internalnya seseorang. Kita bisa kaitkan dengan pertanyaan, apa sih sholat itu? Atau apa sih puasa itu? Mungkin jawabannya akan berupa tentang fikih. Tapi jika pertanyaan apa tersebut diganti dengan pertanyaan kenapa? Kenapa sih harus sholat? Kenapa sih harus puasa? Pasti jawabannya berhubungan dengan akidah. Semakin bagus jawaban seseorang ketika ditanya kenapa, maka insya Allah semakin bagus pula akidah orang tersebut. Tapi ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa kita bilang akidah orang tersebut sangat minim. Ada juga beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa sih orang yang lebih tua jauh lebih rajin ke masjid daripada anak-anak yang muda yang lebih energik? Jawabannya, orang-orang yang lebih tua selalu berpikir tentang kematian, hidup mereka nggak lama lagi, maka mereka akan selalu bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, berharap ditempatkan di tempat yang terbaik setelah menjalani kehidupan yang telah mereka jalani. Nah, yang kedua itu ada al-ukhuwah. Apa sih al-ukhuwah itu? Supporting system. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Nabi SAW mengibaratkan hal ini seperti kapal yang bocor. Kenapa sih dengan kapal yang bocor itu? Sahabat Mutiara Hikmah, jika kita membayangkan sebuah kapal, pasti ada yang berada di atas dan ada pula yang berada di bawah. Ketika penumpang yang berada di bawah ingin mengambil air, pasti mereka akan melewati orang-orang yang di atas untuk menimbah air tersebut. Jika salah satu penumpang yang di bawah berpikir untuk membolongi kapal tersebut agar lebih mudah mengambil air tersebut, maka kapal tersebut akan bocor. Otomatis orang yang di bawah maupun di atas akan tenggelam. Sama halnya seperti kehidupan. Orang yang membolongi kapal tersebut diibaratkan seperti orang yang berbuat maksiat. Mungkin dia berpikiran, toh juga kalau misalnya aku yang berbuat dosa, cuman aku yang dapat imbasnya. Orang lain kan tetap sholat, tetap dapat pahala. Tapi sebenarnya dia itu menjadi toksit di dalam ukhuwah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada bisyariat. Suatu sistem terbesar yang penerapannya dapat mengubah satu generasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Madinah kalkir. Sesungguhnya Madinah itu seperti bara api. Jika membayangkan sebuah bara api, pasti apapun yang masuk ke dalam bara api tersebut akan hangus, terbakar oleh suasana. Sama halnya seperti kota Madinah. Yang kita bayangkan, kota Madinah itu kota yang aman, damai, tenang, tentram, serta dipenuhi oleh orang-orang yang salih. Maka siapapun yang masuk ke dalam kota tersebut akan merasa aman, tentram, dan damai. Itulah pentingnya penerapan syariat tersebut.
It's not only about ourselves, environment, tapi keseluruhan generasi dapat berubah oleh penerapan syariat tersebut. Itulah 3 hal yang bisa menjadi pilar untuk membangun suatu konsistensi terutama dalam beribadah. Semoga kita selalu diberi ketaatan untuk beristiqomah dalam beribadah walaupun bulan Ramadan akan segera berakhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.